kepada semua. Udah cukup lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dan saya juga Bung Rocky Gerung kelihatannya kalau saya lihat sudah mulai lebih duluan memasuki new normal, era new normal gitu ya. Ya Bung Rocky, laris banget kelihatannya di seminar-seminar yang pakai webinar dan sebagainya gitu ya. Itu isinya curhat itu, karena nggak bisa mengatakan yang kritis lagi, jadi suka minjem mulut saya. Sebenarnya mereka kayak dokter, ikatan dokter, terus LSM, segala macam itu. Merasa tersesak, maka outletnya pakai webinar. Tapi sebetulnya intinya, seluruh kapasitas civil society ingin mengamuk, cuman takut kena delik itu. Itulah yang mungkin mereka baca, si Hersu Benon nanti dipanggil, terus Said Tido dipanggil. Jadi ini bangsa yang kumpulan delik lebih kuat daripada takut pada COVID tuh. Oke. Nah, terus Anda dianggap udah kebal? Udah kebal karena nggak ketemu deliknya tuh. Karena mungkin karena nggak punya catatan hitam gitu ya. Tapi yang sekarang terjadi seolah-olah catatan hitam dibuatkan baru kan. Misalnya Said Didu, tiba-tiba urusan privatnya diganggu-ganggu. Loh ini dia mengkritik publik terus dihubungkan dengan soal-soal privat. Busernya mulai nyerbu lagi. Jadi orang kalau mengkritik pejabat itu problem privatnya akan dibongkar, kan gila nih negeri. Seolah-olah kalau problem privatnya bermasalah, maka dia nggak boleh mengucapkan kritik pada publik. Setelah itu dua soal lain sekali tuh. Kalau privat orang ya udahlah tuh, urusan sendiri-sendiri. Ya gitu-gitulah, Ersu. Iya. Jadi tapi berarti Anda lebih duluan memasuki era new normal tadi ya? Saya sebetulnya dari awal normal gitu, karena berhadapan dengan istana yang tidak normal. Nah, mungkin istana terpengaruh dengan berita kayak beberapa negara Eropa udah masuk new normal, beberapa negara Asia juga sudah masuk new normal. Lalu istana mulai merasa oke, kita juga masuk new normal. Yang dia lupa di Eropa dan di beberapa negara Asia, new normal itu karena berhasil menangani krisis. Di sini karena tidak berhasil maka tiba-tiba new normal, kan beda. Jadi di sini justru karena bingung, ya fatalistik, udah new normal aja deh. Udah kita berdamai aja. Jadi lo di sini di Eropa berdamai dengan COVID setelah berhasil menjinakkan COVID. Di sini karena tidak berhasil maka mau berdamai kan. Ini memang kebijakan yang separuh-separuh selalu datang dari otak yang separuh juga kan jadinya. Oke, tapi kalau saya menyimak penjelasan Pak Jokowi yang di Twitternya jubir kepresiden, yang dimaksud dengan new normal itu bukan kompromi sekarang. Bahasa beliau bukan berdamai, tetapi kompromi dan kemudian hidup berdampingan dengan corona. Karena beliau mengutip data dari WHO yang menyatakan bahwa kelihatannya memang masih sekarang belum bisa dijinakkan. Itu gimana logikanya seperti itu? Logikanya WHO memberitahu tidak bisa dijinakkan, karena itu maksimalkan penjinakan, bukan kurangi penjinakan kan. Jadi dimaksudkan justru karena nggak bisa dijinakkan, maksimalkan yang sudah ada. Setelah itu kita berdamai, lalu pakai istilah new normal segala macam. Eropa berhasil karena dia memaksimalkan upaya menjinakkan. Lalu dia merasa oke, cukup, selebihnya adalah kemampuan masing-masing orang untuk mendisiplinkan diri. Jadi setelah negara berhasil dengan seluruh promosi penanganan COVID ini, di kita karena belum berhasil dan malas untuk meneruskan pendataan segala macam, lalu kita ambil jalan pintas, lalu kita berdamai aja. Jadi dua hal yang berbeda. Kan nanti orang-orang istana akan bilang, ya kami kira sudah waktunya. Kenapa sudah waktunya? Eropa juga udah mulai membuka lockdown. Oh iya, dia membuka lockdown setelah seluruh proses protokol dilakukan dengan saksama. Di kita justru karena berantakan protokolnya, maka cari alasan lah, buka aja deh. Jadi itu dua jalan pikiran yang berbeda. Padahal WHO dengan jelas memberi sinyal bahwa lakukan semaksimal mungkin dan pada akhirnya kita harus menerima fakta bahwa kita akan hidup dengan COVID. Jadi setelah melakukan semaksimal mungkin, di kita terbalik gitu.
karena tidak mampu melakukan yang maksimal, maka kita langsung menganggap kalau begitu dibuka aja lockdown-nya. Itu berarti potensi untuk naik kembali kasusnya itu luar biasa. Sebelum kita ngomongin dampak nih, kita ngomongin dari sisi bahasa dulu ya. Apa sih bedanya antara berdamai seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada awal dan kemudian diubah lagi sekarang menjadi kompromi dan hidup berdampingan? Itu kira-kira seperti apa yang Anda bayangkan? Saya nggak pernah ikuti narasi yang berubah-ubah sebetulnya, karena itu memperlihatkan dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan sebelumnya. Kalau berdamai, mungkin setelah beliau presiden berdamai, lalu dia dikritik habis-habisan. Lalu sekarang dia pakai istilah kompromi. Kompromi, berdamai kan artinya menerima keadaan. Kompromi masih ada usaha tuh, untuk mendapatkan yang maksimal. Ya. Setiap kompromis, orang yang ingin berkompromi, dia ingin dapat gain yang maksimal tentu. Jadi pertanyaannya mau kompromi dengan apa? Tentu bukan kompromi dengan si COVID. Kompromi dengan APBN. Kelihatannya begitu yang dimaksud. Jadi kompromi dengan kepentingan bisnis. Jadi karena itu, yaudahlah yang rakyat yang lagi susah, kompromilah dengan pengusaha yang juga yang lagi susah. Kira-kira begitu. Jadi saya duga beban itu akan diberikan pada rakyat silahkan herd immunity, tapi sumber daya APBN tidak mungkin dilepaskan, digratiskan buat rakyat. Karena tadi begitu, kalau kita lihat misalnya konstruksi political ekonomi hari ini, begitu Perpu Corona ini disetujui oleh DPR, maka berbondong-bondonglah korporasi untuk menyatakan diri, kami butuh bailout, kami butuh insentif, kami butuh ini itu. Jadi kelihatannya ada paket yang dibuat supaya ada alasan untuk menghentikan social distancing, untuk menghentikan penanganan COVID ini, agar supaya ada alasan untuk mengaktifkan APBN bagi relaksasi ekonomi, maka Perpu ini ditandatangani itu. Jadi saya melihat bahwa Perpu ini memang disodorkan untuk merampok negara. Dan itu terlihat dari keterangan Menko Perekonomian yang tiba-tiba berubah tone-nya, nadanya dengan menganggap bahwa ya udah keadaan ini lebih baik mengaktifkan ekonomi, mengatakan lebih baik membantu ekonomi, mengaktifkan ekonomi. Itu trade off-nya artinya jangan lagi berpikir terlalu serius tentang yang sosial, yang public health segala macam kan. Nah, yaudah kita akan lihat nanti berapa banyak lagi kebingungan yang akan dihasilkan oleh kebijakan semacam ini, dan apa yang akan terjadi di dalam 1-2 minggu ini, berapa banyak uang yang akan digelontorkan untuk membantu korporasi. Dan korporasi itu juga tahu ilmunya tuh, mending rampok sekarang mumpung pemerintah lagi berupaya untuk memanjakan kembali investor, dan sampai 2022 tidak akan ada gugatan perdata maupun pidana, kan itu jalan pikirannya. Ya, jadi saya tetap lihat ada penipuan di sini. Kompromi itu bukan demi kesehatan publik, tapi kompromi demi menghemat anggaran kesehatan publik supaya segera membail out ya seperti oligarki yang memang udah dijanjikan untuk di bail out. Ya kalau nggak oligarki nggak dapat bail out, ya mati ekonomi kan. Padahal mereka sebetulnya berdarah-darah bukan karena COVID, dia berdarah-darah dari awal karena ugal-ugalan investasi tanpa arah kan. Itu curangnya di situ tuh. Di kesempatan ini dimanfaatkan untuk nagih kesalahan perencanaan bisnis dari korporasi yang bekerjasama dengan negara. Oke. Gitu Herzo. Ya, tapi kan Anda beberapa kali dalam pembicaraan kita sebelumnya menyarankan, sudahlah kalau mau terbuka pada rakyat, dan rakyat itu bisa paham soal itu. Nah, apakah cara yang disampaikan oleh Presiden itu bukan salah satu bentuk yang seperti Anda harapkan? Sekarang mulai terbuka, sudahlah, memang situasinya seperti ini, kita kompromi, kita hidup berdampingan. Kan itu sebenarnya sebuah keterbukaan atau semacam pengakuan bahwa memang nggak bisa lagi, kecuali bahwa kan hidup juga harus berjalan gitu loh, Bung Rocky. Yes. Kalau mau jujur mengatakan kami tidak mampu, maka jangan keluarkan Perpu COVID itu. Jadi curangnya di situ. Kalau bilang nggak mampu, berarti oke, kantong kalian kosong, istana kami rakyat akan
mulai bikin dapur umum. Tetapi rakyat tahu bahwa kantong dia seolah-olah kosong, tapi bikin perpu. Isi perpu itu adalah untuk membail out korporasi. Jadi nanti analis juga akan temukan persembunyian argumentasi yang sangat diplomatis. Jadi tadi balik lagi pada soal kompromi. Rakyat menganggap bahwa kompromi itu artinya kompromi dengan rakyat. Supaya saling menahan beban. Kami nggak mampu, karena itu kami akan naikkan BPJS. Oke, rakyat mengerti itu. Asal tidak ada perpu nomor 1 itu yang disahkan kemarin oleh DPR, baru rakyat mengerti. Karena begitu rakyat tahu, loh, kalian nggak mampu, tapi kok perpunya dikeluarin untuk membantu korporasi, berarti banyak uang dong, kan? Itu selalu ada selisih nafas ketidakadilan di situ. Dan kita tahu begitu wajah presiden, wajah menteri-menteri muncul dalam upaya untuk meyakinkan rakyat bahwa perpu ini diperlukan, kecerdasan rakyat langsung tahu bahwa ini adalah satu manipulasi baru. Mengatasnamakan COVID sudah selesai, kalian berdamai ya dengan COVID, oke, tapi kami tidak akan lagi memberi bansos karena uang yang terbatas itu kami akan pakai untuk melayani permintaan krisis keuangan dari korporasi. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Ya. Oke. Kalau toh yang diselamatkan para korporasi, tetapi pasarnya sendiri tidak bisa bergerak, dalam artian daya beli masyarakat tidak ada dan sebagainya, kan juga nggak ada gunanya kan, Bung Rocky? Memang nggak ada gunanya. Cuman jalan pikirannya bukan itu. Jalan pikirannya ada cash flow korporasi habis, jadi itu dulu diselamatin. Kan itu soalnya tuh kan utangnya macam-macam kan, seluruh perusahaan ekstraktif punya utang dan kita belum bisa tahu soal itu dibuka di pers dalam negeri. Tapi kalau kita baca analis CNBC, analis Wall Street Journal segala macam, itu diperlihatkan bahwa memang korporasi kita udah bangkrut dan cuma ada satu cara, yaitu negara mesti bail out dalam bentuk pembuatan pasal yang relaksasi lah, quantitative easing, itu istilah-istilah bisnis yang seolah-olah nggak ada problem politik di situ. Padahal intinya adalah minta di bail out. Ya, itu soalnya tuh. Oke. Perusahaan minyak, perusahaan macam-macam. Ya, oke. Anda bisa membayangkan nggak apa kira-kira akan terjadi? Karena kan pegawai BUMN misalnya yang di bawah usia 45 tahun tanggal 25 atau hari Lebaran kedua itu sudah diminta masuk ya. Saya tidak ingat persis hari apa tanggal 25 itu. Mereka sudah masuk hari kedua Lebaran, harus sudah masuk tuh, Bung Rocky. Coba kita cek kalender dulu ya, tanggal itu kalau saya baca dari penjelasan dari apa? Kalau kita lihat kalender pada tanggal 25 itu hari Senin ya. Hari Senin mereka sudah masuk tuh. Masuk. Iya, sudah diperintahkan untuk masuk tuh. Jadi sholat Id nggak boleh, tapi kerja diwajibkan masuk itu. Walaupun dengan catatan bahwa mereka harus tetap memperhatikan protokol COVID gitu. Ya, itu catatan yang suka ditambah-tambahkan dan nggak akan dipeduli orang gitu. Silahkan mudik, tapi dengan catatan protokol diperhatikan. Tuh. Ternyata nggak ada tuh. Bandara itu tetap aja nggak ada protokol. Pembagian sembako boleh berkumpul, tapi untuk pembagian sembako pakai protokol. Ya protokol juga dilanggar. Jadi sama juga, kan tetap catatan kaki itu pakai protokol. Itu cuma basa-basi supaya memperlihatkan seolah-olah pemerintah masih peduli dengan kesehatan publik. Cuman itu aja alasannya. Tapi memaksa BUMN untuk segera bekerja, itu artinya ada korporasi yang memerlukan rapat-rapat dengan BUMN yang tidak bisa mungkin dilakukan lewat webinar, tatap muka. Di samping itu juga transaksi-transaksi di bawah meja kan nggak bisa sekedar lewat elektronik kan, bisa terlacak. Jadi juga mereka yang mau korupsi itu pasti mesti tatap muka karena uang cash di bawah tuh. Nggak mungkin ditransfer lewat ITE, itu ketahuan PPATK nanti. Jadi saya membayangkan yang buruk sebetulnya, tapi begitulah. Daripada membayangkan yang baik, nggak ada gunanya, karena yang baik itu akhirnya dilanggar. Ya. Oke. Gitu.
Jadi dengan era yang disebut sebagai new normal itu kita bisa membayangkan bahwa kehidupan akan kembali seperti sedia kala ya. Kalau kita lihat belum new normal saja kan bandara-bandara sudah penuh dan sebagainya. Dan tetapi kemudian di satu sisi kita membaca banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah mulai teriak-teriak gitu. Mereka sepertinya melihat situasi ini seperti hopeless gitu. Yeah. Perjalanan mereka selama 2 bulan ini mungkin akan menjadi berantakan. Saya kira itu yang paling miris hari ini. Saya dapat banyak WA dari teman-teman dokter yang akhirnya menganggap bahwa pemerintah sama sekali nggak punya empati. Bahwa pemerintah tidak punya bukan sekedar kepekaan, tapi tidak punya orientasi untuk menghargai disiplin medis yang berlangsung secara volunteer. Lain kalau mereka itu dokter praktek, terus ada bayarannya. Ini semuanya volunteer. Dalam upaya untuk meyakinkan publik bahwa tenaga medis akan bekerja bisa-bisan, mempertaruhkan nyawanya. Tuh. Jadi terlihat bahwa keadaan kekacauan ini menyakitkan hati tenaga medis. Dan mereka, kalau dia politisi, tenaga medis, dia udah angkat surat suara untuk mengatakan mosi tidak percaya pada pemerintah. Kalau dia politisi itu. Tapi karena dia tenaga medis, dia tahan perasaan itu. Tetapi energinya sama. Itu energi kemarahan dari mereka yang bekerja secara sederhana, berupaya untuk memenuhi perintah konstitusi untuk melayani kesehatan publik, berupaya untuk mewujudkan sumpah Hippocrates, yaitu tidak boleh ada alasan untuk tidak hadir di rumah sakit. Jadi semua itu akhirnya batal hanya karena permainan narasi tadi itu, yaitu kompromi. Jadi kata kompromi itu kata hinaan buat tenaga medis. Tenaga medis nggak mau kompromi, dia mau menuntaskan masalah ini karena dia tahu apa yang dilakukan di luar negeri. Mereka mampu melakukan itu asal kebijakannya mendukung. Sekarang seolah-olah pemerintah bilang ya udah tenaga medis sudahlah, nggak usah terlalu serius kalian tuh. Kan itu insulting professionalism dari para dokter kan. Prestasi orang-orang di depan tidak dihargai. Jadi buat apa misalnya tenaga medis dari awal diminta kalian adalah frontliner, maka kami berharap kalian melakukan kerja maksimal. Lalu mereka bekerja bahkan 36 jam sehari, melampaui 24 jam. Lalu tiba-tiba, ya kita tutup aja, kita kompromi aja ya. Jadi, Bung Rocky, kalau begitu, nah sekali lagi saya selalu ingin melihat dari sisi masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini? Saya kira tahapan yang dulu kita bicarakan, yaitu akan ada semacam disobedience, ketidakpatuhan itu sudah akhirnya terjadi. Dan berita hari ini, jalan ke Bandung udah penuh. Jakarta mallnya udah beberapa mall juga udah selesai itu. Dengan kata lain, kalau kita masih meminta pada sebagai orang yang masih peduli bahaya COVID ini, kalau kita bilang, aduh publik tolong berharaplah pada kemampuan sendiri. Publiknya bilang, ngapain kalian ajarin kita tuh? Presiden aja suruh kita berdamai, berkompromi, segala macam. Jadi yang dibaca oleh publik adalah inkonsistensi di dalam kebijakan pusat. Maka tidak ada salahnya kalau mereka menganggap juga memang sebetulnya nggak ada apa-apa. Nah ini yang saya anggap berbahaya itu, bahwa putaran berikutnya begitu dia meledak lagi itu ongkosnya lebih besar. Dan dugaan itu sangat masuk akal karena riset dari Malaysia juga bilang begitu, bahwa Indonesia ini adalah dia sebut apa ini sumber kekacauan dunia nanti itu karena nggak mampu berdisiplin. Itu researcher dari Malaysia, researcher Eropa bilang begitu, researcher Australia bilang begitu. Nah, masalahnya kita mau percaya apa enggak tuh? Tapi nanti begitu ada researcher asing ngomong begitu, terus muncul nasionalisme, lalu dianggap itu intervensi asing. Jadi seolah-olah COVID ini hanya takut pada merah putih gitu. Karena itu vaksin yang dijalankan sekarang adalah nasionalisme. Angkat bendera merah putih, maka COVID akan takluk. Bikin apa namanya itu? Para
sama-sama para pejabat, maka COVID akan pergi. Kan ajaib tuh kan. Bikin konser apa yang kemarin itu, konser yang dibikin BPIP itu. Jadi seolah-olah dengan mengucapkan 5 sila Pancasila itu dalam konser, maka COVID-nya akan pergi. Itu kan apa namanya, nggak ada jalan pikirannya di situ. Selain sekedar memamerkan bahwa pemerintah masih bekerja. Ya bekerja itu diam-diam aja, nggak usah pamer lewat konser segala macam. Buat apa lakukan itu? Sementara bansos saja nggak bisa diurus itu kan. Tapi kalau dibilang uangnya banyak, iya. Tapi faktanya yang disebut uang banyak itu adalah narasi untuk meyakinkan bahwa pemerintah tidak menyerah. Nah, kalau kita pakai penilaian internasional dalam 2 hari ini, internasional bilang Indonesia udah menyerah. Dan bahasa tubuh Sri Mulyani juga bahasa tubuh yang udah menyerah. Jadi pada akhirnya kita bikin semacam kesimpulan, istana memutuskan bahwa mereka tidak mau lagi mengeluarkan uang untuk kesehatan publik. Karena apa? Karena dikejar-kejar oleh korporasi yang juga kesulitan likuiditas. Dan mereka yang lebih potensial untuk diselamatkan daripada rakyat yang potensial untuk terkena virus. Itu pilihan politis, dan ya dicatat sejarah bahwa presiden memilih untuk menyelamatkan balance sheet dari korporasi ketimbang menemukan kasus lebih banyak sehingga peta itu bisa lebih maksimal. Jadi pilihan itu sudah bisa diduga dari awal, dari bahasa pertama kekuasaan terlihat bahwa arah penyelamatan COVID ini adalah melalui ekonomi, bukan melalui sembako bagi rakyat. Jadi negara lebih takut korporasinya kolaps daripada rakyatnya kena penyakit. Ya, ini kalau sekedar kepo nih dari orang anak bilang gitu, kepo. Kalau kepo, yes. Ya kepo. Kalau Rocky Gerung kira-kira new normal ala Rocky Gerung itu seperti apa? New normal itu dalam keadaan kekacauan sekarang harus diterjemahkan sebagai kebutuhan untuk new president. Kalau kita mau new normal tanpa new president, kita nggak bisa bayangkan misalnya orang minta new president di Taiwan, new president di Finlandia, new president di New Zealand, new president di Prancis, new president di Jerman. Nggak mungkin. Mereka ingin new normal tanpa new presiden. Karena presidennya berhasil di negara-negara itu. Di kita tidak berhasil. Maka logika saya, new normal itu seharusnya parameter pertama adalah new president. Dan mungkin nggak perlu tunggu 2024. Kira-kira itu aja kan. Sebetulnya juga publik punya jalan pikiran yang sama. Bupati-bupati juga ingin new normal, ya new leader itu. Ya. Kalau nggak mau bilang new president, new leader itu. Oke. Gitu Harso. Ya, baik Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda tetap normal. Ya. Oke. Thanks ya. Baik.